warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufira Nabila, saya dari kelas 5C. Pada video ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Postur Kerja pada Pekerja Perakitan Kerangka Spring Bed dengan menggunakan metode Rula. Oke, masuk ke bab 1. Yang pertama, membahas latar belakang. Salah satu perusahaan yang diamati berdasarkan penelitian Alvira Wilhelmina, yaitu di CV Kuala Anugrah Perkasa. Perusahaan ini beralamat di Jalan Kubangkaya, Pekanbaru. Perusahaan ini bergerak di bidang mebel, khususnya memproduksi spring bed. Pada proses pembuatan kerangka spring bed memperlihatkan postur tubuh pekerja yang berbahaya dan perlu dilakukan perbaikan. Mengapa terjadi postur kerja berbahaya? Karena pekerja melakukan proses memaku secara dalam keadaan membungkuk dan memperlihatkan sudut 70 derajat. Posisi ini memaksa pekerja selalu berada dalam keadaan tidak alami dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Waktu lama yang dimaksud yaitu operator melakukan proses memaku secara berulang selama 8 jam setiap harinya selama 6 hari. Hal ini akan menyebabkan adanya keluhan sakit pada tubuh. Untuk mengurangi resiko cedera pada pekerja, maka perlu dilakukan perbaikan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis dan melakukan perbaikan postur kerja yang memenuhi standar ergonomis dengan menggunakan metode Rula pada proses pembuatan kerangka spring bed di CV Kuala Anugrah Perkasa. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana menganalisis dan melakukan perbaikan postur kerja yang memenuhi standar ergonomis dengan menggunakan metode Rula untuk meningkatkan efektivitas para pekerja. Manfaat penelitian. Bagi pekerja, dapat memahami sikap atau postur kerja yang ergonomi untuk mengurangi keluhan-keluhan dan risiko cedera pada tubuh. Bagi pengusaha, dapat memperhatikan postur pekerja dan alat bantu penunjang untuk mengurangi keluhan dan meningkatkan efisiensi dan keselamatan tenaga kerja. Batasan penelitian. Pertama, penelitian difokuskan pada para pekerja yang melakukan proses pembuatan kerangka spring bed. Yang kedua, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode Rula. Ketiga, dalam penelitian ini tidak membahas tentang perancangan alat, namun hanya memberikan usulan perbaikan postur kerja. Selanjutnya, asumsi penelitian. Yang pertama, kondisi para pekerja dalam keadaan normal. Operator berada di stasiun yang sama selama penelitian berlangsung. Tidak ada tata cara yang berubah selama penelitian berlangsung. Posisi penelitian. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan penelitian terdahulu yang sama dilakukan oleh peneliti. Oke, masuk bab 2. Bab 2 ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, ergonomi. Istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, berarti kerja, dan nomos berarti hukum alam. Selanjutnya, postur kerja. Postur kerja merupakan titik penentu dalam menganalisis keefektifan dari suatu pekerja. Selanjutnya, biomekanika. Kata bio berkaitan dengan kehidupan atau sistem biologi, sedangkan mekanika berhubungan dengan analisis gaya dan dampaknya. Dan terakhir, metode Rula. Metode pengukuran postur kerja yang berkaitan dengan pekerjaan pada tubuh bagian atas. Metode Rula terbagi menjadi dua, yaitu postur grup A dan postur grup B. Oke, masuk ke bab 3. Bab 3 membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian. Yang pertama, memulai penelitian. Yang kedua, studi pendahuluan. Studi pendahuluan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan pada penelitian. Langkah ini dilakukan dengan cara wawancara atau terjun langsung ke lapangan. Yang ketiga, studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai teori-teori atau konsep yang berkaitan dengan metode Rula.
Yang keempat, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui masalah dan memberikan solusi pada masalah tersebut. Yang kelima, rumusan masalah. Rumusan masalah berisikan masalah yang akan dibahas pada penelitian. Yang keenam, penetapan tujuan. Penetapan tujuan dilakukan agar penelitian terfokus pada tujuan yang diperoleh. Yang ketujuh, pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara, dokumentasi foto, data postur kerja, durasi kerja, dan berat beban. Sedangkan data sekunder berupa profil perusahaan. Setelah data-data terkumpul, maka dilakukan pengolahan. Pengolahan dilakukan dengan cara metode RULA, yaitu menentukan skor grup A, menghitung total skor akhir dengan menjumlahkan skor tiap penilaian grup A. Penilaian grup A terdiri dari pemberian skor terhadap lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan putaran pergelangan tangan. Lanjut, menentukan skor grup B dengan cara menghitung total skor akhir dengan menjumlahkan skor tiap penilaian grup B. Penilaian grup B terdiri dari pemberian skor terhadap leher, batang tubuh, dan kaki. Selanjutnya, menentukan grand score dengan cara menghitung total skor akhir dengan menjumlahkan skor penilaian grup A dan grup B. Lanjut, menentukan action level, yaitu untuk mengetahui tingkat risiko dan tindakan apa yang perlu dilakukan. Langkah terakhir, melakukan perbaikan postur kerja. Setelah pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode RULA, maka dilakukan analisa. Analisa dilakukan setelah data diolah dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan metode yang digunakan. Selanjutnya, penutup. Penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu hasil akhir secara ringkas dari penelitian. Sedangkan saran merupakan rekomendasi yang dapat digunakan pada penelitian. Dan penelitian pun selesai. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.